kan sudah habis yang tadi angka yang kita sudah input ke stack sini. Ya, ini yang terakhir. Nah, ini sudah selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazurdi Imam Santosa. Saya mahasiswa Universitas UAD. Di sini saya akan menerangkan ya program saya, yaitu program pemangkatan angka atau biasanya pangkat itu biasa, misalnya 2 pangkat 3 menggunakan bahasa assembly. Oke, langsung saja ya. Pertama, cara kerja. Cara kerjanya di sini saya buat flowchart. Flowchartnya saya buat di Raptor ya, biar tahu seperti apa jalan programnya. Lalu nanti kita bahas. Oke. Pertama, ini masukkan pangkat. Pangkatnya mau berapa? Misalnya pangkatnya 5. Terus angkanya mau berapa? Misal angkanya mau 4. Hasilnya 4 pangkat 5 adalah 1024. Kita buktikan ya. Kita buktikan dengan kalkulator. 4 kali 4 sekali lagi ya, hasilnya sama ya. Hasilnya sama 1024. Oke, saya akan bahas bagaimana cara kerjanya. Yaitu pertama di sini mempersiapkan variabel yang akan diisi. Kalau dalam bahasa assembly itu variabel harus dideklarasikan dulu atau pokoknya dibuat dulu sebelum diisi. Lalu meminta user untuk menginputkan nilai dari variabel berupa pangkat dan angka yang akan dipangkatkan. Jadi nanti kita menginput pangkatnya dulu, baru menginput angkanya, lalu memasukkan inputan tadi ke mula-mula sebagai penghitungan kali secara berulang. Kita butuh namanya ya kan, karena dalam program kalau perkalian kita butuh awal. Nah, nanti saya terangkan ini dulu ya. Awal itu sebagai AX dan base itu dasar kan. Kalau perkalian itu kan misalnya 5 kali 5. Nah, nanti kan hasilnya 25. Bagaimana caranya agar 25-nya itu dikalikan dengan 5 lagi? Maka kita harus menggunakan base atau variabel yang tidak diubah sama sekali, yaitu sebagai bx. Ini bukan variabel bx tapi memori bx yang diisikan dengan nilai ax yang sebelumnya sudah kita inputkan sebagai awal. Nanti hasilnya akan masuk ke ax. Lalu kita butuh namanya perulangan. Pangkat itu kan ibaratnya perkalian yang diulang. Maka nanti kita menginputkan pangkat lalu masukkan ke CL atau CX.
Jadi seperti ini, misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Setelah memasukkan variabel tersebut ke dalam memori, maka program akan mengkalikan awal dengan hasil dan berulang hingga sebanyak perulangan yang diberikan oleh user. Jadi misalnya 5 kali 5, 25, dikali 5 lagi, 125. Oke, setelah keluar dari perulangan, maka variabel hasil akan diisi oleh hasil yang didapat pada AX, di mana masih berupa heksal. Heksimal apa heksal ya? Belum merupakan desimal. Jadi nanti kan hasil dari pangkat tersebut masuk ke AX. Lalu nanti kita masukkan AX ke variabel hasil. Lalu program akan men-outputkan isi variabel di awal, jadi hasilnya akan seperti sintaks ini. Jadi nanti hasilnya berupa angka awal dari yang kita inputkan, dan lalu ini sebagai pangkat, ini pangkat. Lalu nanti angka pangkatnya ini nanti diisi oleh pangkat yang kita inputkan sebelumnya. Program selanjutnya adalah program yang digunakan program untuk mengubah X menjadi desimal, lalu diletakkan pada sintaks di atas sebagai tanda setelah tanda sama dengan. Jadi nanti ada program yang saya buat untuk mengoutputkan nilai desimal yang diubah dari heksal tadi. Program akan terhenti setelah output selesai. Di sini ada keterangan juga, program akan error jika user menginput nilai yang hasilnya melebihi batas memori AX. Misalnya batasnya 1000. Jika misalnya hasilnya berupa pangkatnya itu hasilnya ini 54.234, maka outputnya hanya 234. Jadi yang lebih itu dihilangkan. Ya, seperti ini tampilan vloggernya. Oke, langsung sebentar. Lalu ini tampilan antarmuka atau outputnya. Tampilannya seperti ini, sederhana saja, karena kalau kalkulator itu yang penting hasilnya kan. Kalau tampilan lebih baik pakai program yang lebih bagus seperti Java atau Python. Oke, lanjut. Langsung bahas saja programnya. Langsung kita start. Oke, kita pakai single step dan saya bahas satu persatu. Single step ya akan awal langsung jump ke start, terus setelah itu single step lagi. Ini dx diisi oleh variabel pangkat, hasilnya berubah. Lalu AH diisi dengan 9, artinya perintah untuk mengoutput string. Lalu jalankan perintah, ya seperti ini, jalankan perintah. Kita butuh namanya untuk memerintah user untuk menginput data dengan perintah, ya ini seperti ini, 01H, jalankan. Ya, kita disuruh untuk menginput pangkatnya kan. Pangkatnya misalnya 5 seperti tadi, atau request saja 6 misalnya. 6 kan.
lalu single step, lalu ini kan nanti hasilnya masuk ke AL, dan AL dimasukkan ke variabel power sini Fathers. Nah, variabel power 36, lalu variabel power dikurangi dengan 30, lalu dx diisi dengan variabel angka yang merupakan isinya berupa kalimat, lalu perintah untuk menampilkan kalimat, lalu jalankan perintah ya seperti ini, lalu perintah untuk meminta user menginputkan angka, jalankan perintah ya, mau angkanya terserah mau berapa, misalnya 4 atau 5 saja. Atau kita ganti saja, kalau 5 kebanyakan takut nanti error ya, misalnya 3 ya kan 3, lalu 3 nanti masuk ke AL, lalu AL dimasukkan ke variabel AX ya, lalu AH di-nolkan atau kita inputkan 0, lalu BX dimasukkan variabel AX, lalu CL dimasukkan variabel power yang tadi isinya merupakan pangkat, lalu dekremenkan CX, CX-nya dikurangi 1. Nah, di sini masuk ke pemrograman proses mul BX kalikan dengan BX artinya dikali dengan AL, AX maksudnya ya. Lalu di sini nanti hasilnya result, hasil dari BX dikalikan dengan AX akan masuk ke AX. Jadi seperti ini. Ya, akan masuk ke AX kan. Ini 3 kali 3 kan 9. Lalu AX akan dimasukkan ke variabel result. Single step. Ya, resultnya berubah 9. Lalu ini adalah CMP, itu syarat apabila CL adalah 1, jam ekuivalen artinya apabila syarat terpenuhi lompat ke for n. For n itu variabel ada di bawahnya. Ini for n. Apabila tidak sama, maka ini tidak akan berjalan. Dan menggunakan fungsi di bawahnya. First step, loop for. Berarti kalau loop for kembali mengulangi proses for. Dan di sini CX akan berkurang karena menggunakan perintah loop. Ya, langsung kita percepat karena ini akan berulang dan hasilnya akan terus berganti sampai perulangannya habis, CX-nya habis. Oke. Di sini kan sudah ada hasilnya, result. Kalau di sini kan heksimal ya, heksimal. Kalau heksimal itu kita signet itu jadi desimal.
Nah, hasilnya 729. Kita coba apakah benar atau salah. Tiga kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hasilnya sama kan? Hasilnya sama. Terus program selanjutnya itu mengoutput hasil. Ini sama seperti yang tadi fungsinya. Tolong diingat-ingat, dx, lea dx artinya ini perintah untuk memanggil variabel ya. Isikan dx dengan variabel enter. Lalu move AH,09H artinya perintah untuk mengoutputkan kalimat integer 21H laksanakan move dl, bx artinya dl diisi dengan bx. Bx merupakan hasil awal dari angka. Hasil awal dari angka itu tadi yang diinputkan adalah 3. Add dl, 30H, tambahkan dl dengan 30H. 30H itu perintah untuk mengoutputkan integer move AH,0H. Move AH,0H itu artinya untuk mengoutputkan perintah untuk mencetak karakter. Karakter itu satu-satu. Kalau 09 itu kalimat, bisa langsung banyak. Interaction 21H, jalankan perintah. Lanjut saja. Ya, 3 kan hasilnya. Step sama fungsinya seperti di atas. Pesan yang tadi isinya berupa pangkat seperti ini. Ya, variabel power berupa isinya pangkat. Lanjut. Lalu pesan kedua berupa isinya sama dengan. Nah, kita di sini mulai untuk mengkonversikan Excel ke desimal. Oke, CX kita nolkan, DX nolkan, syarat AX harus sama dengan 0. Lalu, jika syarat terpenuhi, lompat ke print 1. Lalu BX kita isi dengan 10. Div BX artinya AX dibagi dengan BX. Nah, dan nanti masuk ke bagian DX. Lalu push DX artinya nanti hasil dari pembagian itu dari DX akan dimasukkan ke stack. Stack itu ini, stack. Lalu kita incrementkan CX. Sort DX, DX artinya mengembalikan posisi DX jadi 0 ya. Jump ke level 1. Nah, seperti ini diulangi sampai ini AX hasilnya adalah 0. Percepat saja. Oke, sudah 0. Berarti ini akan jump sekali lagi. Dan AX kan sudah 0, maka ini akan jump ke print 1, di mana print 1 ada di bawah. Nah, di bawah sini. Print 1. Syarat CX harus jadi 0. Jika CX sama dengan 0, maka lompat ke variabel N. Lompat ke fungsi N. Pop DX
copy dx artinya memasukkan stub yang ada paling bawah di sini ke dx seperti ini. Add dx, 48 artinya tambahkan dx dengan 48. Move AH,202H, perintah output karakter, jalankan perintah. Ya, nah hasilnya 7 seperti ini. Lalu ini akan berulang ya, dekremen cx dikurangi 1 didekremenkan, lalu lompat ke atas lagi ya, di sini seperti tadi. Ini dari sini dikembalikan ke sini, nanti ditambah dengan 48 heksal, lalu dicetak, nanti dicetak sampai ininya habis seperti ini. Ya kan sudah habis yang tadi angka yang kita sudah input ke stack sini. Ya, ini yang terakhir. Nah, ini sudah selesai. Ini lompat sekali dan ini lompat ke akhir. Perintah AX 4C00H ini adalah sebuah perintah untuk mengakhiri program. Instruction workflow, jalankan perintah untuk mengakhiri. Oke. Nah, jadi seperti ini program yang saya buat. Memang agak rumit karena assembly itu berupa programnya yang mendekati bahasa mesin, jadi harus tetap semangat untuk mencari solusi. Terus apalagi ya, tampilan hasil running, tampilannya seperti tadi sudah saya bahas, jadi itu saja. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, bila memang lambat atau terlalu cepat saya juga mohon maaf. Semoga dengan video ini Anda dapat termotivasi untuk belajar assembly dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.